Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elwana Jantika Sasio dan di sini saya akan berbicara sedikit tentang adab. Pepatah Arab mengatakan al-adabu fawqal ilmi, yang artinya adab itu di atasnya daripada ilmu. Kenapa? Karena jika kita hanya mengandalkan ilmu tapi tanpa ada adabnya, maka setan dan iblis pun akan lebih pintar daripada manusia. Dan juga dengan adab kita akan lebih cepat untuk memahami ilmu, dan tanpa adab ilmu itu nggak ada artinya. Dan juga ilmu itu bisa berbahaya bagi diri kita dan juga diri orang lain, karena di dalam diri kita dan diri orang lain itu tidak ada adabnya. Jadi memang adab itu sangat-sangat penting bagi diri sendiri. Dan ya, saya dan teman-teman kelompok saya akan menunjukkan video tentang adab berpergian, berpakaian, berhias, bertamu dan juga menerima tamu. Yuk, lihat videonya. Gimana sih bang? Kalau naik motor terusnya pelan-pelan. Ini kan belokan nih, lo pelan-pelan bang. Mau kemana sih? Mau mana juga? Lah bang, ayo. Ingat, ada berkendara harus mencari teman. Bang ya? Ya. Jadi kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, banget. Rasulullah SAW menyatakan bahwa bepergian atau safar merupakan bagian siksaan. Di samping resiko lapar, dahaga, dan kurang istirahat, di dalam perjalanan juga terdapat resiko kecelakaan yang dapat menyebabkan terluka atau bahkan meninggal dunia. Oleh karena itu, seorang muslim harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan menjadikan setiap kepergiannya sebagai bagian dari amal soleh. Oleh sebab itu, agar perjalanan yang dilakukan bernilai sebagai amal soleh, maka kita perlu melaksanakannya sesuai adab Islam. Yang pertama itu berpamitan. Apabila hendak berpergian, maka berpamitanlah dengan seisi rumah agar kepergian Anda mereka ketahui. Anda juga dapat berdoa untuk mereka, dan begitu pula sebaliknya. Dari Musa bin Wardan berkata, Abu Hurairah berkata kepada seorang laki-laki, "Kemarilah, saya akan mengucapkan selamat tinggal atau berpamitan kepadamu sebagaimana Rasulullah SAW mengucapkan selamat tinggal kepadaku, atau sebagaimana Rasulullah SAW mengucapkan selamat tinggal. Aku titipkan engkau kepada Allah yang tidak menyia-nyiakan titipannya." Di samping mengucapkan kata-kata pamitan, hendaklah berjabat tangan dan mengucapkan salam. Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian saling berjabat tangan, niscaya akan hilanglah kedengkian." Hadis riwayat Malik dari Atta bin Abu Muslim Abdullah Al-Khurasani berkata, termasuk kesempurnaan penghormatan adalah berjabat tangan. Hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Mas'ud. Ucapan salam ketika berpisah dengan keluarga adalah, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan tetap atas kamu. Demikian pula rahmatullah dan berkahnya." Jabat tangan dan mengucapkan salam merupakan bentuk penghormatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Ini akan memberikan perasaan nyaman bagi kedua belah pihak. Pada saat keluar rumah, hendaklah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Lalu di dalam kendaraan itu, adabnya itu duduklah di dalam kendaraan pada tempat di mana seharusnya Anda duduk. Jika sebagai pengemudi, maka Anda duduk di belakang pengemudi. Jika sebagai penumpang, duduklah pada kursi Anda, dan janganlah mengambil hak tempat duduk orang lain. Selama dalam perjalanan, hendaklah Anda mengisi waktu tersebut dengan amalan yang baik, sehingga dapat meningkatkan nilai perjalanan. Di antara amalan yang dapat dilakukan adalah berzikir, membaca Quran, membaca buku, dan berbicara baik. Lalu setelah kalian selesai urusan, segeralah kembali setelah selesai urusan. Apabila telah menyelesaikan urusan yang menjadi maksud kepergian, maka hendaklah kita bersegera pulang ke rumah. Bagi Anda yang bersekolah atau kuliah, selesainya urusan ditandai dengan berakhirnya jam belajar atau kuliah. Bagi pegawai ditandai dengan selesainya jam kerja. Bagi pedagang bisa menetapkan berapa lama berdagang dan pada jam berapa ia harus pulang. Demikian pula untuk urusan-urusan yang lainnya. Begitu maksud kepergian telah tertunaikan, maka hendaklah segera pulang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian telah menyelesaikan urusan saat berpergian, hendaklah dia segera kembali kepada keluarganya." Hadis riwayat Bukhari 2779.
Gak gitu dong bre. Ada bertamu itu gak gitu bre. Kita itu harus mengucapkan salam itu maksimal 3 kali. Kalau dia nggak buka berarti kita nggak boleh masuk, apalagi kita ngintip. Nggak boleh ya. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang adab bertamu. Islam menjunjung tinggi kekeluargaan agar umatnya senantiasa menjaga silaturahmi dengan sanak saudara atau teman. Saat silaturahmi biasanya orang akan berkumpul di suatu rumah. Terkadang beberapa dari kita masih mengabaikan adab dalam bertamu. Padahal jelas dalam Islam memiliki tuntutan sendiri dalam hal ini. Alangkah baiknya jika sebelum berkunjung ke rumah orang lain kita perlu memahami adab-adab bertamu. Yang demikian, pertama yaitu minta izin maksimal 3 kali. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya untuk meminta izin untuk bertamu adalah 3 kali. Sebagaimana dalam sabdanya dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, minta izin masuk rumah itu 3 kali. Jika diizinkan kamu maka masuklah, dan jika tidak maka pulanglah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu mengucapkan salam. Terkadang karena mungkin kita terlalu dekat dengan teman atau saudara kita mengabaikan mengucapkan salam. Rasulullah SAW mengajarkan hendaknya seseorang ketika bertamu memberikan salam dan meminta izin untuk masuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan mengucapkan salam. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Quran surat An-Nur ayat 27. Selanjutnya yaitu ada tutup pintu dengan sopan. Ada berikutnya adalah menutup pintu dengan sopan agar pemilik rumah tidak merasa terganggu. Maka hendaknya ketukan itu ketukan yang sekedar, sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kami di masa Nabi SAW menutup pintu dengan buku. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad bab menutup pintu. Yang keempat yaitu mengintip. Mengintip ke dalam rumah mungkin sering kita lakukan untuk memastikan apakah ada orang di dalam rumah tersebut. Padahal Rasulullah SAW sangat mencela perbuatan ini dan memberi ancaman kepada pengintip, sebagaimana dalam sabdanya, andaikan orang melihatmu di rumah tanpa izin, engkau melemparnya dengan batu kecil, lalu kamu menyintil matanya, maka tidak ada dosa bagimu. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya ada sampai yang berikutnya yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang mengintip sebagian kamar Nabi SAW. Lalu Nabi berdiri menuju kepadanya dengan membawa anak panah yang besar dan lebar. Dan seakan-akan aku melihat beliau menanti pulang untuk menusuk orang itu. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya ada perhatikan batas waktu bertamu. Terkadang kita suka lupa waktu saat kita berkunjung ke rumah teman atau sahabat. Namun ketika seseorang bertamu terlalu lama, dia khawatirkan akan memberikan rasa tidak nyaman dan akan membebani sang penerima tamu atau sang pemilik rumah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya menjamu tamu adalah 3 hari, adapun memuliakannya sehari semalam, dan tidak halal bagi seorang muslim tinggal pada tempat saudaranya sehingga ia menyakitinya. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana menyakitinya? Rasulullah SAW bersabda, sang tamu tinggal bersamanya, sedangkan ia tidak mempunyai apa-apa untuk menjamu tamunya. Hadis riwayat Baihaqi. Yang terakhir yaitu adalah dianjurkan untuk membawa hadiah untuk tuan rumah. Memberikan hadiah untuk orang lain sangat disarankan bagi umat Islam. Saat bertamu, sebaiknya membawa hadiah untuk tuan rumah. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari. Itulah penjelasan mengenai adab bertamu menurut syariat Islam. Sekian dari saya. Astagfirullah saudara buat kita sebagai tamu harus duduk dengan baik dan benar. Silakan dimakan. Oke, jadi setelah teman saya menjelaskan adab bertamu, saya akan menjelaskan adab menerima tamu. Jadi adab menerima tamu dalam Islam adalah nilai-nilai dalam agama yang perlu diamalkan, sebagaimana menerima tamu adalah salah satu bentuk silaturahmi yang dianjurkan dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun tidak semua orang tahu
bagaimana cara menerima tamu dengan baik dan sesuai dengan adab Islam. Padahal menerima tamu dengan baik adalah salah satu cara untuk menunjukkan rasa hormat, kasih sayang dan kebaikan kepada sesama muslim. Oleh karena itu di kesempatan kali ini saya akan mengulas mengenai apa saja adab menerima tamu dalam Islam agar kita senantiasa menjadi tuan rumah yang baik dan mampu menjaga tali silaturahmi. Oke, yang pertama yaitu mengucapkan selamat datang atau salam kepada tamu. Adab menerima tamu yang pertama adalah mengucapkan salam. Mengucapkan salam kepada tamu yang berkunjung ke tempat kita. Hal ini menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran tamu dan menyambutnya dengan baik. 2. Menyambut tamu dengan senyuman. Kedua, pastikan untuk menyambut tamu dengan senyuman. Senyum adalah sedekah yang mudah dan murah, namun memiliki dampak besar. Dengan menyambut tamu dengan senyum, Anda menunjukkan bahwa Anda senang dengan kedatangannya dan senantiasa membuat mereka merasa nyaman dan dihargai. Senyuman juga bisa mencairkan suasana dan membangun hubungan baik antara dua belah pihak. 3. Menerima tamu ketika ada mahramnya. Ada penerima tamu yang ketiga dan tidak boleh Anda sepelekan adalah ketentuan dalam menerima tamu, di mana Anda disarankan untuk menerima tamu ketika ada mahramnya. Mahram adalah orang-orang yang haram dinikahi karena hubungan darah, susuan atau perkawinan. Dengan menerima tamu ketika ada mahramnya, Anda juga menghindari fitnah dan syubhat yang bisa merusak hubungan Anda dengan tamu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, hati-hatilah dari syubhat atau sesuatu yang diragukan karena syubhat memiliki bahaya lebih daripada haram. Hadis riwayat Tirmizi. 4. Berpakaian rapi dan sopan. Berikutnya yakni usahakan untuk menerima tamu dengan pakaian yang rapi dan sopan. Dalam berpakaian rapi dan sopan, Anda juga menunjukkan bahwa Anda menjaga aurat Anda dan tidak menimbulkan fitnah bagi tamu Anda. 5. Ajakan tamu untuk duduk dengan nyaman. Anda menerima tamu yang kelima adalah mengajak tamu untuk duduk dengan nyaman. Hal ini menunjukkan bahwa Anda peduli dengan kesejahteraan tamu Anda dan ingin memberikan kenyamanan kepadanya. Dan dengan mengajak tamu untuk duduk dengan nyaman, Anda juga menunjukkan bahwa Anda menghargai waktu dan kesempatan yang diberikan oleh tamu Anda untuk bersilaturahmi dengan dia. 6. Perhatikan kebersihan dan kerapian. Dalam keenam yang harus Anda perhatikan selalu memperhatikan kebersihan dan kerapian. Ini dimaksudkan agar tamu yang datang tidak merasa jijik maupun kurang nyaman dengan kondisi tempat tinggal Anda. 7. Bersikap ramah dan sopan. Untuk ada menerima tamu yang ketujuh, dianjurkan untuk bersikap ramah dan sopan terhadap tamu yang datang. Ini merupakan cerminan seseorang yang berakhlak baik, tidak sombong dan atau kasar kepada tamu. 8. Menghormati privasi tamu. Selanjutnya yaitu memastikan bahwa Anda menghormati privasi tamu. Jangan pernah berusaha untuk mengusik, mengganggu atau bahkan menyusahkan tamu untuk hal-hal yang tidak perlu atau tidak penting. Dalam menghormati privasi tamu, Anda juga menunjukkan bahwa Anda tidak ingin melanggar hak-hak tamu Anda atau menyebarkan rahasia mereka tanpa izin. 9. Menjamu tamu dengan baik. Ada menerima tamu dalam Islam. Yang ke-9 adalah menjamu tamu dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Anda bermurah hati dan ingin memberikan yang terbaik kepada tamu Anda. 10. Mengantarkan tamu saat pulang. Terakhir yakni mengantarkan tamu saat pulang sebagai bentuk Anda menghormati tamu dan tidak ingin meninggalkannya begitu saja. Dengan mengantar tamu saat pulang, Anda juga menunjukkan bahwa Anda berterima kasih kepada tamu atas kunjungannya dan ingin menjaga hubungan baik dengan mereka. Lah, Mel, kok kamu megangnya benar banget sih? Lah, kamu udah make up, kenapa? Kamu tahu nggak sih ada bermakeup itu apa? Adab berhias itu tidak perlu berlebihan. Itu disebut dengan tabarruj dan Allah melarang untuk bertabarruj. Ini ada adab berhias. Yang kita ketahui berhias itu cuma makeup. Sebenarnya tidak juga. Berhias itu banyak banget macamnya, banyak banget contohnya. Tapi yang seperti di video itu adalah tentang make up yang berlebihan. Memang itu dilarang sama Allah karena bisa saja menimbulkan fitnah bagi diri kita, para kaum Hawa, dan juga dosa bagi para kaum Adam. Sebenarnya ada beberapa macam berhias yang Allah laknat juga, seperti wanita yang berhias seperti laki-laki dan laki-laki yang berhias seperti wanita. Itu orangnya akan Allah laknat karena memang sangat dilarang oleh agama. Ini lagi laki-laki kok celananya pendek. Lah, suka-suka gua dong, gua nyamannya begini. Kok lo sewot sih? Kamu tahu nggak sih ada berpakaian laki itu apa? Mana gua tahu. Ada berpakaian itu harus sesuai dengan agama, yaitu menutupi aurat. Aurat laki-laki adalah dari pusar sampai lutut. Nah, gitu Ari. Ini saya akan menjelaskan tentang adab berpakaian. Nah, ya seperti yang kita tahu dalam Islam,
adab berpakaian diawali dengan doa dan dimulai dari sebelah kanan dan saat melepaskan dimulai dari sebelah kiri. Dan berpakaian tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, berpakaian juga harus rapi dan bersih, sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Berpakaian juga harus menutup aurat dan tidak membentuk lekukan tubuh. Sebagaimana kita tahu bahwa aurat perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Dan aurat laki-laki dari pusar hingga lutut. Dan itulah tentang adab berpakaian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.